Yohanes 17 ayat 3, menurut Yesus yang benar itu mengenal Yesus sebagai Tuhan apa utusan. Maksudnya menurut Yesus ya, bukan menurut orang lain. Terus sekarang baca Alkitab tujuannya apa? Pengen tahu maksudnya ayat ini gimana. Tapi lu udah tahu Yesus itu Allah yang jadi manusia. Ya itu yang masih belum kita kayak puas gitu. Kalau Kak Agatha itu Protestan apa Katolik? Kau itu si A apa Sunni? Kalau dikatakan Yesus yang menciptakan kamu, itu lebih tua justru. Pengakuannya di abad 1. Kalau di dalam Quranmu itu pengakuan abad 7. Kalau start. Berarti kan Yesus gak akan minum ini. Terakhir kalinya tuh nanti akan minum bersama-sama lagi kalau sudah di surga. Berarti kan udah nggak berlaku. Berlakunya kan sampai di sini kan nggak? Coba buka 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 25. Nah, ini lengkapnya. Ini Rasul Paulus meneruskan apa yang diajarkan para rasul. Uclin bernama David bertanya, Agatha dan Patslap menjawab dengan tuntas. Yesus itu utusan atau Tuhan? Dan apakah perjamuan kudus masih berlaku sekarang? Mari kita simak diskusi menarik mereka berikut ini. Mau ke ayat mana lagi, Bit? Kayak di Yohanes 17 ayat 3, menurut Yesus yang benar itu mengenal Yesus sebagai Tuhan apa utusan. Maksudnya menurut Yesus ya, bukan menurut orang lain. Kalau menurut Yesus hidup yang benar itu mengenal Yesus sebagai utusan apa Tuhan. Kita cuman pengen tahu gitu. Kalau menurut Gini, bro, orang Kristen, terus Kalau- menurut Yesus. Kalau Kristen itu kan Tuhan dengan Allah kan dibedakan. Kalau kalian kan Tuhan Allah sama kan, makanya nggak bakal nyampe, nggak bakal masuk. Percuma. Maksudnya? Kalau di kami, Tuhan dan Allah itu dibedakan seperti di 1 Korintus 8 ayat 6 kan. Bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, dan satu Tuhan itu Yesus Kristus. Kalau di Islam kan, ya Tuhan ya Allah, Allah ya Tuhan. Jadi ya susah Ya kan, sekalian. kalau Tuhan Allah maksudnya kan kayak presiden ya Jokowi gitu, namanya Jokowi. Kalau Allah kan nama. Enggak. Itu Tuhan itu gelar, bro. Iya, Gelar Tuhan ini memang gelar. Iya, gelar Sang Kristus. Terus kalau menurut Yesus di ayat 17 ayat 3 ini mengenal Yesus sebagai apa? Tuhan apa utusan? Iya, dia Tuhan yang diutus gimana sih? Yang mengutus siapa? Sang Bapa, Allah itu. Bapak itu gelar apa Tuhan? Bapa itu Allah. Bapak itu Allah, Allah itu Bapak. Aduh, nanti ujung-ujungnya ke Tritunggal lagi, bro. Panjang, bro. Bentar lagi Paulus. Terus apa lagi habis Paulus? Yesus kok disalib? Kok jadi manusia? Iya. Terus nanti hari kiamat, nah, paling gitu-gitu. Ketaker. Betul. Paling itu Yesus nggak tahu hari kiamat. Nah, itu biasanya. Ya, paling itu betul. Kalau Tuhan kalau nggak tahu hari kiamat paling gitu toh tanyanya. Tapi ada sih Tuhan yang tidak mengetahui siapa yang berjihad di jalannya. Ada juga. Tapi lu beneran Muslim? Muslim beneran. Kita sebenarnya nggak tahu Kristen. Maksudnya kayak ayat Yohanes apa Matius, Lukas, Ulangan kita nggak tahu. Kita sekarang kan di Manado. Manado kan tahu sendiri kan mayoritas apa. Tapi lu kenapa nggak belajar Quran aja? Kita emang apa ya, dari kecil itu jarang yang namanya kayak sholat, jarang. Intinya apa ya? Pokoknya tersesat lah. Terus sekarang baca Alkitab, belajar Alkitab tujuannya apa? Pengen tahu maksudnya ayat ini gimana. Itu maksudnya kan kita kayak baca ayat apa dari ayatnya apa dari Yohanes, Ulangan itu kayak sejalan, kayak
Di Markus 12:29 hukum utama itu Tuhan Allah kita itu Esa. Ulangan 6 ayat 4, Musa pun ngomong, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Coba 1 Korintus 8 ayat 6 juga Paulus bilang Allah itu satu, Esa. Semua kok, nggak ada yang berubah. Terus kalau Yesus pernah ngomong hati-hati orang Farisi itu siapa? Orang-orang munafik, Iya, orang Farisi itu siapa maksudnya? orang Israel, orang-orang Lewi. Kita dikasih Alkitab sih Kak ini, dibeliin sama orang gereja. Nggak apa-apa. Tapi lu udah tahu Yesus itu Allah yang jadi manusia. Ya itu yang masih belum kita kayak puas gitu. Allah jadi manusia itu kok nggak puas sih, gimana sih? Ya itu Secara logika Allah jadi manusia. ya, Wow, hebat. Allah kalau nggak bisa jadi manusia, itu yang gue curiga. Nggak ada hebatnya. kita mau tanya, kalau Yesus turun ke dunia 2 kali itu bener nggak sih? Yang kedua kali itu dia menghakimi. Yang pertama kan pada waktu mau disalib ya. Intinya pas di saat itu. Terus yang terakhir kan nanti pas hari terakhir gitu kan. Turunnya kan 2 kali kan itu. Nah terus yang ditemui sama Paulus itu Yesus yang mana? Yang ke Damsik itu. Perjalanan ke Damsik. Ya Yesus yang sama. Berarti 3 kali. Dia bertemu dengan Paulus. Itu bukan konteksnya dia turun yang kedua kali, bukan. Soalnya kita kalau lihat filmnya Yesus itu turun ke bumi waktu perjalanan Paulus ke Damsik. Hari itu adalah ketika hari Tuhan yang besar itu. Itulah kiamat. Kalau Kak Agatha itu Protestan apa Katolik? Kalau itu si A apa Sunni? Maksudnya kan Katolik, Protestan juga itu kan kayak ada perbedaan sedikit. Kamu sampai sekarang masih sholat? Jarang. Tapi pernah sholat? Pernah. Apa yang kau sembah? Allah. Allah yang mana? Allah yang kau kenal atau yang enggak? Allah yang enggak pernah menyatakan dirinya ya? Yang telah menciptakan tanganku, kakiku. Itu Yesus. Allah yang dimaksud itu adalah Tritunggal. Allah itu nggak pernah bisa membuktikan kalau dia menciptakan tangan dan kakimu. Kalau dikatakan Yesus yang menciptakan kamu, itu lebih tua justru. Pengakuannya di abad 1. Kalau di dalam Quran itu pengakuan abad 7. Kalau start. Coba, makanya aku nanya dulu. Kamu nih sholat tapi nggak kenal siapa Allah mah. Gimana itu? Dari zamannya kehidupan manusia-manusia dari Adam sampai Ibrahim kan nggak pernah ada yang bisa melihat Allah. Tapi Allah sudah menampakkan dirinya kan? Kejadian 18 ayat 1 sampai 3. Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon Tarbendin milik Mamre ketika ia duduk di Siapa yang pintu kemah. menampakkan diri? Allah. Kalau dia dikatakan menampakkan diri, tampak nggak? Enggak, saya Kitab tanya secara hurufiah aja ya. Kalau dia datang menampakkan diri, artinya tampak nggak? Saya nampak. Coba dibaca sampai 3. Abraham dekat pohon terbandin milik Mamre ketika ia duduk di pintu kemahnya pada saat hari panas terik. Ia melayangkan pandangannya dan melihat 3 orang berdiri tidak jauh darinya. Mereka melihat Apa yang nampak sama Abraham?
Tiga orang berdiri, tiga jauh darinya. Nah, Melihat mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong di mereka. ayat Lalu 1 dikatakan apa? menamakan diri kepada Abraham. Tuhan menampakkan diri kepada Abraham. Yang ditengok Abraham apa? Pohon. Manusia, pohon. Ini loh, pohon terbantin. Baca, dekat pohon terbantin. Oh iya ya, dekat pohon Ih, terbantin. milik Mam. Sekali lagi kejadian 18 tadi. Iya, Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon. Nah, oke. Garis bawah ini dekat pohon. Iya, terus Milik Mamre ketika ia duduk di pintu kemahnya pada saat hari panas terik, ia melayangkan pandangannya dan melihat tiga orang berdiri tidak jauh darinya. Melihat nah itu yang dilihatnya itu kan dekat pohon itu kan yang tidak jauh darinya. Langsung dia menyongsongnya kan. Dan sujud sampai mukanya ke tanahan. ya. Jadi apa yang ditengok Abraham? Yang disujudin Abraham siapa? Pohon. Manusia kan. Bahkan dia berbicara kan, Tuanku katanya kan. Iya, Tuanku, jika aku mendapat Kira-kira Tuhan sudah menampakkan diri belum? sudah Nah, udah sama siapa? Abraham. Ya udah. Sekarang gini, kita ke Quran, kita paralelkan. Kalau di dalam Quran kalian selalu mengimani Allah itu tidak bisa menjadi manusia. Lu bagaimana dengan ini? Ini baru satu. Mau Iya. saya tunjukkan lagi. Tuhan itu berbagai cara menampakkan diri. Kepada Yakub dia juga menampakkan diri dalam rupa manusia. Banyak, kepada nabi-nabi lain juga sering dia. Yang ayatnya bunyinya, Allah berada di semayam yang terang, tidak ada seorang 1 pun yang Timotius melihat 6 dia. ayat 16. Itu ayat apa ya, Kak? Ayat itu yang bunyinya kayak gitu. 1 Timotius 6 ayat 16. Terang yang tak terhampiri itu. Itu maksudnya gimana? Kalau yang tadi kan terlihat, sedangkan itu tidak terhampiri, tadi tak seorang pun yang melihat. Manusia itu Karena esensinya atau energinya. Coba. esensi. Ketika dia menampakkan diri, esensinya itu kan terang. Ya. Yang dilihat sama Abraham itu dalam rupa manusia. Dia mengambil kodrat manusia yang sifatnya tentatif. Langsung saat itu, tidak dilahirkan. Dia menampakkan diri dalam rupa seperti itu. Itu yang kami kenal sebagai teofani atau kristofani. Kepada Abraham dia 2 kali menampakkan diri seperti manusia. Jadi kenapa orang Islam itu bingung sekali ketika Allah itu menjadi manusia? Gimana? Kalau ini adalah kitab Musa, Musa sudah melihat Allah dan mengaku namanya adalah Ego Emi, bukan Allah. Suaranya tidak bisa kamu dengar, rupanya pun tidak bisa kamu lihat. Itu gimana? Konteksnya dia bicara dengan siapa? Kamu di situ siapa? Apakah nabi? Kan Allah berbicara melalui perantara nabi-nabi kepada nenek moyang kita. Itu konteksnya orang-orang yang lagi bersama dengan Yesus yang dia katakan suaranya pun belum pernah kamu lihat. Tapi apakah kamu di situ adalah Musa? Apakah kamu di situ adalah Abraham? Baca yang benar dong. Siap. Kalau ini, Kak, soal perjamuan. Ini perjamuan terakhir, Kak, yang Matius 26. Itu menjelang kematiannya. Pertanyaannya? Ya. Ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Yang Kemudian ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah,
kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa-dosa. Nah, menurut yang aku pahami di konteks ini masih berlaku dalam kayak pengampunan dosa. Perjamuan itu Terus itu di adalah ayat 2, cara orang Kristen itu menghapus dosanya. Cara supaya dosa kami dihapus itu melalui kurban iya. Ekaristi. Nah, Itu terus di ayat diajarkan Yesus. iya Kak, kita di sini sudah paham. Terus di ayat 29-nya ini kan Yesus ngomong, aku berkata kepadamu, mulai sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminum hasilnya yang baru bersama kamu dalam kerajaan Bapakku. Berarti kan Yesus gak akan minum ini. Terakhir kalinya tuh nanti akan minum bersama-sama lagi kalau sudah di surga. Berarti kan udah nggak berlaku. Berlakunya kan sampai di sini kan, Kak? Coba buka 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 25. Nah, ini lengkapnya. Ini Rasul Paulus meneruskan apa yang diajarkan para rasul. Yesus kan mengajarkan kepada para rasul. Para rasul mengajarkan kepada Rasul Paulus. 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 25. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah ia mengucap syukur, ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini telah perjanjian baru yang dimaterikan dengan darahku, lakukanlah ini setiap kali kamu meminumnya sebagai peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Nah, itu. Jadi sampai dia iya, datang Kak. kedua kali, itu tetap berlaku. Terakhir untuk Yesus, tetapi tidak untuk murid-muridnya. Kan dia bilang apa? Aku. Paham nggak? Tapi untuk muridnya diteruskan sampai Yesus itu datang kedua kali. Jangan dibilang nggak berlaku. Itu perjamuan terakhir bagi Yesus, tetapi bagi kami itu diteruskan sampai dia datang. Jadi sebenarnya nggak usah dijelasin, nggak usah dieksegese, baca pelan-pelan. Tapi kalau Paulus itu dari Yesus itu jaraknya berapa tahun sih, Kak? Di Kayak tahun yang sama. Yesus kan maksudnya disalibkan kan. Nah, terus kan selebihnya kan udah kayak Waktu intinya Yesus disalibkan itu, Paulus di itu situ. jarak antara Paulus berapa Paulus tahun di situ. kayak Waktu Yesus di situ, Paulus di situ. Makanya Yesus apa? Datang kepadanya waktu perjalanan ke Damsik. Kenapa kau aniaya tubuhku? Itu murid-muridnya. Loh. Berarti sejaman nggak? oh iya. Nah, dia dikatakan murid Gamaliel. Dan yang paling keren sebenarnya gini ya, bro. Jangankan Yesus nggak sejaman dengan Rasul Paulus. Orang dia itu, coba baca Wahyu 1 ayat 8. Jangan bilang nggak sejaman dong. Orang dia di sepanjang segala abad, sepanjang zaman dia ada. Kok nggak sejaman? Kan tadi udah saya bilang, waktu Paulus sudah menganiaya gereja, murid-muridnya Yesus. Nah, itu jaraknya jauh nggak? Barengan. Orang yang menyiksa si Stefanus itu keponakannya si Paulus. Stefanus orang yang pertama kali martir, muridnya Yesus yang dirajam sampai mati karena dia bersaksi dia melihat Yesus itu berdiri di sebelah kanan Allah. Dia martir, dia mati. Yang menyiksa itu siapa? Paulus. Kira-kira sejaman nggak? Sejaman banget lah. Oh, berarti yang menyalibkan itu juga termasuk Paulus. Itu kan kewenangan tentara Romawi.
Hukuman salib itu nggak ada di orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi itu nggak berlaku. Karena kan waktu itu Romawi dijajah sama Israel. Jadi hukum yang berlaku yaitu hukumnya Romawi. Kalau menurut hukumnya orang-orang Yahudi dirajam, makanya Stefanus itu dirajam. Itu yang menghukumnya adalah orang-orang Yahudi, bukan Romawi. Coba baca dulu Wahyu 1 ayat 8. Akulah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Firman Tuhan yang ada, sudah ada, dan yang akan datang. Kira-kira pernah nggak dia sehari tidak ada? Sudah ada. Ini zaman ke belakang, zaman ke depan, sepanjang segala abad, sepanjang zaman, kekal, yang awal dan yang akhir. Wahyu 1 ayat 17. Jadi sebenarnya Tuhan kami itu sedang melogikakan dirinya kepada manusia, sedang mengimanenkan dirinya kepada manusia. Dia lagi melogikakan dirinya kepada manusia. Bapak Ibu Saudara, David seorang Muslim mengajukan pertanyaan kepada Agatha dan Fatslap terkait dengan Yohanes 17 ayat yang ketiga. Ayat ini sangat populer di kalangan para polemikus atau apologet di luar Kristen dan menempatkannya sebagai ayat pamungkas atau ayat favorit yang mana menurut mereka bisa membungkam orang-orang Kristen sehingga tidak berkutik oleh karena mengakui, mempercayai Yesus itu sebagai Tuhan, padahal menurut mereka Yesus itu adalah utusan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita secara teliti dan cermat memperhatikan isi dari kitab-kitab Injil, Yesus tidak pernah disebut dengan kata tunggal utusan, tetapi pasti terkait dengan kata sebelum dan sesudahnya. Sebagai contoh, diutus oleh Bapa, bukan utusan. Bisa juga di sisi lain kita bisa melihat Bapa yang mengutus aku, bukan juga kata tunggal utusan. Hal ini perlu kita soroti dan perhatikan secara teliti dan cermat, karena sangat menentukan posisi eksistensi keberadaan Yesus sebagai utusan yang mana berbeda dengan semua utusan yang lain. Saudara kita Muslim bernama David ini membuat satu pernyataan sekaligus tantangan kepada Fatslap dan Agatha. Menurut Yesus, yang benar itu mengenal Yesus sebagai utusan atau sebagai Tuhan. Kalau pertanyaannya model seperti ini, maka pihak pertama yang harus menjawab adalah Yesus. Kenapa demikian? Karena saudara kita David ini berkata menurut Yesus. Ia tanyakan langsung kepada Yesus. Tetapi saya mengerti dan memahami maksud pertanyaan ini. Beliau mengharapkan atau merindukan jangan sampai Fatslap atau Agatha memberikan jawaban dengan perspektif masing-masing
tapi tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, dikehendaki, dan dinyatakan oleh Yesus. Kalau demikian adanya, berarti yang perlu kita lakukan adalah meneliti, memahami Yohanes 17 ayat yang ketiga secara akurat. Dan tentu perlu diperhatikan. Mengartikan satu ayat dalam Alkitab, tidak boleh hal itu disimpulkan sebagai sebuah doktrin kalau tidak dibandingkan dengan ayat-ayat Alkitab yang lain. Oleh karena Alkitab itu tidak pernah dimaksudkan berdiri sendiri tanpa melihat konteks dekat, konteks sedang, dan konteks jauh. Karena Alkitab itu memiliki satu pesan yang utuh secara khusus terkait dengan pribadi Yesus Kristus Sang Firman yang telah mengenakan tubuh kemanusiaan. Kalau secara picik, dangkal, dan miskin mengikuti pola pikir dari saudara kita Uclem bernama David ini, maka di Yohanes 17 ayat 3, Yesus tidak pernah mengatakan dirinya di sini Tuhan. Tetapi yang jelas adalah mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Berarti Yesus adalah pribadi yang diutus oleh Bapa. Karena ayat ini memang tidak secara spesifik menekankan tentang eksistensi keberadaan Yesus sebagai Tuhan. Tetapi jangan sampai salah kaprah. Oleh karena tidak ada di ayat ini disebutkan Yesus sebagai Tuhan secara eksplisit, hal itu tidak berarti bahwa Yesus bukan Tuhan. Karena ada ayat-ayat firman Tuhan lain yang mengkonfirmasi, menegaskan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Bahkan sejak kelahirannya, malaikat menyampaikan kepada para gembala yang ada di padang Efrata di dalam Lukas pasal 2 ayat 10 sampai 11. Jangan takut, aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi sejak baru lahir pun Yesus itu telah dinyatakan malaikat sebagai Kristus, artinya Mesias, dan Tuhan artinya penguasa. Yohanes 13 ayat 13 jelas berkata, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Itu pengakuan langsung keluar dari mulut Yesus. Mungkin ada di antara saudara-saudara di luar Kristen yang berkata, penerjemahannya salah, bukan Tuhan tetapi Tuhan. Terserah mau Anda artikan Tuhan atau Tuhan. Yang jelas bahasa Inggris Lord, bahasa Yunani Kurios, yang artinya junjungan, raja, pemerintah, penguasa. Manusia di dunia ini yang punya jabatan khusus bisa juga dipanggil Tuan atau Tuhan. Tetapi perlu kita perhatikan ruang lingkup kekuasaannya di mana dulu. Yesus berbeda. Di dalam Wahyu 19 ayat yang ke-16 jelas berkata bahwa Yesus adalah raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Itulah Tuhan. Kenapa Yesus Tuhan di atas segala Tuhan atau Tuhan di atas segala Tuhan? Karena Yesuslah sang penguasa atas segala sorga dan bumi. Kenapa demikian? Karena di dalam Matius 28 ayat 18 firman Tuhan tegas berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa baik di sorga maupun di bumi. Terkait dengan Yesus sebagai yang diutus oleh Bapa, pasti berbeda dengan rasul, nabi, dan utusan-utusan lain. Kenapa demikian? Karena Yesus memiliki keunikan tersendiri.
Hal itu jelas terlihat di dalam Yohanes 6 ayat 38. Sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Yesus di sini secara eksplisit dikatakan bahwa Dia diutus oleh Bapa untuk melakukan kehendak Bapa. Tetapi dijelaskan Yesus itu telah turun dari sorga. Yesus turun dari sorga itu tidak terkait dengan tubuh fisik jasmani kemanusiaan yang dikandung oleh Bunda Maria, sekalipun saat itu di hadapan murid-muridnya Yesus berkata-kata dalam keadaannya sebagai manusia. Tapi Yesus menjelaskan sumber dirinya dari mana. Dia turun dari sorga, berarti dalam keadaan roh sebagai firman yang bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi Yesus itu utusan yang turun dari sorga. Diutus dulu firman-Nya, baru mengenakan tubuh kemanusiaan, dan nama kemanusiaannya adalah Yesus Kristus. Yesus itu turun dari sorga, dari mananya Allah? Dijawab kembali di dalam Yohanes 8 ayat 42. Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku." Jadi Yesus itu dikatakan di sini keluar dan datang dari Allah. Kalau Yesus itu keluar dari Allah, berarti sebelumnya ada bersama dengan Allah. Yesus itu keluar dari Allah tanpa meninggalkan Allah, karena ini tidak terkait dengan hal yang fisik, tetapi sesuatu yang metafisik, sesuatu yang ada di sebalik yang fisik, yang mana eksistensi firman ada bersama dengan Allah, di dalam diri Allah, dalam dimensi roh. Jadi Bapak Ibu Saudara, memang jelas dalam Yohanes 17 ayat 3, Yesus menegaskan kunci memperoleh hidup yang kekal ada dua syarat. Yang pertama, mengenal Bapa satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus sebagai pribadi yang diutus oleh Bapa, turun dari surga, keluar dan datang dari Allah. Kalau terkait dengan apakah perjamuan kudus masih berlaku, saya pikir tadi Agatha telah menjawab secara tuntas dan tegas bahwa memang perjamuan kudus tetap dijalankan oleh orang-orang percaya gereja Tuhan sepanjang sejarah segala abad, dari sejak Yesus memerintahkannya sampai Yesus datang pada kali yang kedua. Sebab itu adalah menjadi peringatan atas karya penebusan, pengorbanannya di kayu salib dalam membebaskan manusia dari dosa kematian kekal dan dari jeratan kuasa iblis.